Oke, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih. Ini itu hadir ya, Muhammad Fikri Ardiansa ya, satu orang ya. Tidak apa-apa, nanti kita rekam dan saya unggah di LMS ya. Nah, saudara-saudara, di dalam wireless network ya, itu yang paling krusial itu adalah kita mengirimkan informasi ya di dalam jaringan, di mana informasi ini dibawa oleh frekuensi radio. Karena ini dibawa oleh frekuensi radio dan komunikasi yang terjadi di dalam wireless ini adalah usernya atau kliennya itu adalah lebih dari satu. Ya, lebih dari satu dia menggunakan dia mengakses frekuensi radio yang sama. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah terjadi berbagai macam itu peristiwa atau fenomena, yakni interferensi, ya. Interferensi yang terjadi karena penerima itu berebutan akses ya dengan frekuensi yang sama. Nah, ini sebagai ilustrasi bagaimana kalau terjadi interferensi ya pada masing-masing daripada node ya atau penerima atau klien atau user ya. Sebagai contoh adalah B mengirimkan ke A ya. Sementara B juga menerima sinyal dari C atau mungkin juga dari D ya. Jadi akhirnya apa? Ya, Mas B ini menerima dua sinyal ya, bahkan lebih dari dua tiga ya, dari A, dari C, juga dari D. Nah, ini mengakibatkan jaringan akan itu mengalami yang namanya interferensi satu sama lain ya. Ilustrasi selanjutnya adalah lebih mudah adalah nah ini. A ya kan itu ingin berkomunikasi dengan B, C juga dengan B ya. Karena menggunakan frekuensi yang sama, maka terjadi tumbukan ya di B, di mana B menerima sinyal dari A dan juga dari C dan juga menerima request data dari A ataupun juga C. Nah, komunikasi data yang terjadi seperti ini saudara-saudara mengakibatkan yang terjadinya tumbukan ya, tumbukan itu request data ya pada B di mana A dan C juga sama-sama mengirimkan sinyal secara bersamaan. Sehingga data yang diterima di B di dalam jaringan itu juga dari A maupun juga dari C. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya kan dia itu eh, komunikasinya gitu kan itu tidak bisa terjalin antara dengan A maupun dengan C karena dia tumbukan data ya seperti itu. Nah, sebagai cara untuk mengatasi hal ini, maka dibuatlah metode yang namanya adalah channel allocation. Ya, channel allocation itu adalah alokasi kanal frekuensi di mana masing-masing user atau klien itu menggunakan frekuensi yang berbeda. Ya, frekuensinya diberikan kanal, ya diberikan saluran-saluran yang berbeda. Nah, kanalisasi ini sangat bagus, ya kan, agar itu request RTS ya bahasa dalam jaringan itu ya RTS request to send paket ya tentu paket data kan itu tidak terjadi tumbukan di dalam setiap routing yang dilakukan pada setiap node ataupun juga user. Dengan cara seperti ini ya kan strategi alokasi frekuensi channel ini gitu kan maka akan terjadi lebih mudah ya kan masing-masing user node itu berkomunikasi dengan siapa saja. Nah, ya. Jadi karena permasalahannya tadi itu tidak ada alokasi kanal frekuensi ya pada masing-masing klien atau user ya, akhirnya akibatnya adalah semuanya bisa berkomunikasi secara bersama-samaan. Akibatnya apa? Akibatnya RTS ya atau RTS ya, request to send ya kan itu bingung ya. Ini merespon siapa saya? Ya, merespon itu di dalam satu area network ya, itu dia kebingungan. Kebingungan kenapa? Karena datanya bertumbukan. Kenapa bertumbukan? Karena datanya datang bersamaan dari berbagai macam sumber di sekitar jaringan ya, di mana dia bisa bertransmit dan juga receive secara bersamaan atau full duplex ya. Nah, untuk mengatasi hal ini maka dibuatlah satu konsep di dalam wireless network atau jaringan wireless itu adalah multiple channel allocation ya. Jadi multiple channel allocation ini strateginya adalah bisa itu bisa dibuat secara waktu, bergantian secara waktu, ya antrian, bisa dibuat secara space, ya, secara itu coverage area, secara itu ini ya ruang ya. Jadi secara waktu juga bisa, secara ruang juga bisa, ya kan. Nah lebih tepat lagi adalah secara frekuensi.
Jadi secara frekuensi ini baik secara waktu maupun secara space ya kan nggak ada masalah. Ya, karena apa? Karena alokasi frekuensinya berbeda-beda. Karena alokasi frekuensinya berbeda-beda, maka siapa saja yang berada di dalam jaringan itu memiliki alokasi channel frekuensi yang berbeda-beda. Ya, sebagai contoh adalah ini ya. Ini adalah yang warna biru muda, kan X dan Y menggunakan channel satu, ya. Yang S dengan D menggunakan alokasi channel yang kedua. Sehingga ya S dan D ini gitu kan itu tidak akan bertumbukan dengan X dan Y di dalam komunikasi datanya ya, sehingga tidak terjadi yang namanya itu tumbukan ya, collision of data ya kan, sehingga RTAS gitu kan, request to send paket itu bisa berjalan normal. Nah ini ya, jadi strategi daripada cara untuk mengatasi interferensi di dalam jaringan wireless ya kan, itu adalah menggunakan alokasi channel atau frekuensi yang berbeda-beda. Itu lebih lebih memastikan ya, walaupun dalam area yang sama, ya, tapi kalau menggunakan kanal yang berbeda, maka tidak akan terjadi interferensi, ya, bahkan juga sampai terjadi yang namanya tumbukan data tadi itu. Nah, saudara-saudara, itu di dalam itu implementasinya gitu ya, itu teknologi wireless ini gitu kan, itu untuk mendesain multi channel ini gitu kan, memang itu disediakan oleh atau difasilitasi oleh namanya strategi daripada skema telekomunikasi data ya. Jadi walaupun ini bukan urusan itu orang network engineer ya, lebih tepatnya ini adalah memang disetting oleh orang-orang di telecommunication engineering. Ya, jadi kita yang mengetahui hal ini memanfaatkannya ya di dalam itu uh, ilmu komputer atau ilmu jaringan komputer. Nah, jadi bisa juga gitu kan itu menggunakan konsep multi channel hidden terminal ya. Jadi multi channel hidden terminal ini gitu kan semua kanal frekuensi itu ada yang di reserve ya, ada yang dicadangkan ya, sehingga nanti kalau misalkan terjadi collision ya kan itu kita bisa berpindah frekuensi kan, eh, atau bergeser frekuensi ke frekuensi yang dicadangkan. Nah, itu juga bisa ya, sehingga kalau detect adanya suatu itu collision, di mana collision ini berasal dari interferensi, maka kita bisa menggunakan cadangan frekuensi atau kanal frekuensi seperti itu ya. Nah, permasalahannya adalah itu bagaimana caranya gitu kan, itu antar penerima atau antar klien nih kan itu melakukan routing ya. Routing di dalam jaringan itu memang harus dilakukan ya, apalagi routing dari core network ya, atau juga dari provider ke klien atau ke user ya. Kenapa? Karena routing itu merupakan ciri khas daripada uh, itu komunikasi data di dalam jaringan itu berjalan ya. Jadi itu routing gitu kan itu menjadi kewajiban ya untuk ngetes betul nggak komunikasi data ini berjalan ya. Jadi permasalahan dalam wireless network ini gitu kan, walaupun sinyal sudah diterima ya, tidak terjadi yang namanya collision gitu kan, itu belum selesai ya. Jadi lebih tepatnya apalagi untuk memastikan bahwa sinyal ini bisa diterima, itu adalah terjadinya komunikasi data antar user atau antara server atau core network atau juga provider kan kepada usernya dan semua usernya ya. Nah, itulah dikenal adanya suatu konsep namanya routing protocol ya. Di mana routing protokol ini memastikan bahwa user itu terus bisa berkomunikasi data ya kan secara real time dengan jaringan ya. Nah, bagaimana cara untuk melakukan hal itu saudara-saudara? Itu teknik untuk mengatasi hal itu adalah didesainlah suatu konsep namanya MAC ya, multi channel media access control ya. Jadi multi channel media access control ini ya kan itu mengatur dan komunikasi data antara user di dalam channel-channel yang berbeda ya. Jadi menggunakan konsep seperti itu ya kan, maka itu kanal frekuensi itu lebih 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 memastikan terjadinya pertukaran data ya, pertukaran data antara user-user pada frekuensi channel-channel yang sama ataupun juga berbeda. Nah, dengan cara multi MAC ini ya, multi channel media access control ini gitu kan, itu memungkinkan kan memastikan bahwa ada user yang menggunakan kanal yang tetap ya, misalkan kanal satu. Di sini contohkan ya kan kanal satu ya, kanal 6, kanal 11. Ada user yang tetap ya, ada user yang berubah-ubah ya. Nah, ini adalah merupakan salah satu contoh gitu kan itu
itu di dalam wireless network ya mendukung namanya mobilitas ya, mobilitas atau fleksibilitas daripada usernya. Jadi bagaimana kita bisa bergerak di dalam jaringan seluler ya? Kita sebagai pengguna operator seluler ya, pengguna layanan daripada operator seluler, kita itu diberikan alokasi kanal frekuensi yang berbeda-beda. Nah, tapi kita bisa juga mendetek perubahan kanal frekuensinya, sehingga device kita itu menyesuaikan kanal frekuensi yang disediakan oleh operator. Nah, ini salah satu contoh itu konsep daripada MMAC ya, multi channel media access control ya. Sehingga hal ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan adanya terjadi delay ya. Delay kenapa? Delay karena adanya penyesuaian kanal frekuensi antara siapa? Antara user atau klien dengan provider. Nah, itu ya. Dan ini juga sebagai resiko. Sebagai resiko kenapa? Karena kanalnya nggak ada yang fix ya. Jadi kanal kita ini dengan kanal operator itu kita nggak ada yang fix ya kan. Dia terus adaptif berubah ya. Jadi ini memungkinkan, sangat memungkinkan ya kan, mendukung pada fleksibilitas, mobilitas, tapi juga berdampak terjadinya delay ya. Delay kenapa delay? Karena delay itu ya kan adanya perubahan frekuensi, ya perubahan kanal frekuensi dari user yang bergerak ya kan untuk mendeteksi frekuensi kanal yang disediakan oleh operator tadi itu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dampak positifnya adalah walaupun kita bisa bergerak bebas, tapi terjadi yang namanya delay, ya. Delay karena apa ya tadi gitu kan? Itu kita device kita ini atau mobile phone kita ini ya kan mencari kanal frekuensi yang disediakan oleh operator, ya. Nah, itu adalah salah satu keuntungan dan juga kekurangannya, ya. Tapi delay-nya juga bisa ditekan, ya. Kemudian juga mengendalikan yang namanya tumbukan, ya, congestion, ya. Jadi tumbukan kanal itu bisa kita hindari, ya, bisa kita control, ya, seperti itu. Halo, saudara-saudara? Halo, Halo, ya Pak. oke, melanjutkan ya. Nah, Ya, nah, saudara-saudara, routing di dalam jaringan wireless itu sangat penting ya. Karena apa? Karena itu core network ya atau jaringan inti ya atau juga server yang dimiliki oleh provider itu kepingin tahu ya usernya itu apakah masih bisa mengakses, ada nggak kendala user itu dalam mengakses core network. Nah, untuk melakukan itu kan dilakukan yang namanya wireless routing ya. Jadi wireless routing itu gitu kan untuk mengecek komunikasi data ya kan mulai dari physical layer sampai ke eh, network layer, data layer dan seterusnya. Nah, dengan cara seperti itu saudara-saudara, maka itu core network atau juga provider tidak henti-hentinya untuk melakukan routing ya. Routing ini dalam bahasa technical kita ini ngeping ya, ngeping jaringan ya, ngeping ke klien atau ke user atau juga ke node ya. Nah, sehingga apa? Sehingga itu bagaimana ini bisa terjadi gitu kan? Maka dibuatlah suatu skenario ya. Skenario gitu kan misalkan adalah itu yang kiri ini adalah misalkan misalkan ya, misalkan adalah dari kiri ke kanan ya kan, itu kan melewati berbagai macam pengguna yang lain ya. Jadi ada juga pengguna-pengguna yang lain ya kan untuk bisa itu menyentuh gitu kan, menyentuh user yang paling jauh. Nah, tentu ini itu sinyal yang harus dikirimkan ke user yang paling jauh itu sangat besar. Nah, wireless network itu memiliki keuntungan. Keuntungan kenapa? Karena ada user-user yang katakanlah bisa kita manfaatkan sebagai penghubung ya atau bridge. Nah, konsep ini disebut sebagai multi hub ya, multi hub connection ya atau multi hub access. Sehingga kita untuk apa itu merouting ya kan, memastikan bahwa user yang paling jauh di sebelah kanan itu terkoneksi dengan jaringan, maka kita bisa melakukan ibaratnya adalah multi hub ya, lompatan lompatan kata ya, lompatan itu lompatan secara bertahap ya, atau lompatan kata bahasa Inggrisnya ya, quantum eh, frog leap ya, multi hop ini.
Jadi kita merouting ya, dari yang paling dekat dulu, kemudian yang paling dekat agak jauh kedua, agak jauh ketiga, kemudian yang paling jauh. Ya, kenapa demikian bisa terjadi? Karena masing-masing user ini memiliki alokasi kanal frekuensi yang berbeda-beda, ya, berbeda-beda, sehingga kita bisa meraih koneksi atau juga memastikan koneksi dengan user yang paling jauh dengan cara secara bertahap, ya, atau lompatan kata tadi itu. Nah, inilah teknologi multi hub frekuensi, ya, multi hub routing, ya. Nah, dengan cara seperti itu, saudara-saudara, maka kita bisa meminimalkan overhead, ya. Jadi kita bisa meminimalkan biaya, ya, biaya juga atau juga physical network, ya. Jadi sinyal radio yang dikirimkan nggak perlu jauh-jauh, ya. Misalkan Anda mau merouting dari Jakarta ke Surabaya. Nah, dari Jakarta ke Surabaya itu bisa dilakukan bridging, ya. Bagaimana operator seluler Jakarta itu bisa ngeping di Surabaya itu secara bertahap, dekat, dekat, dekat dulu. Lupa kalau percabangannya semakin banyak atau juga titik yang dilompati semakin banyak, apa dampaknya? Nah, itu juga berdampak kepada yang namanya delay, ya. Delaynya semakin panjang, ya. Delay dari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Setiap lompatan titik yang dilalui tadi itu memang berdampak pada delay. Tapi keuntungannya adalah sinyal radio yang dikirimkan dari Jakarta sampai ke Surabaya itu nggak besar-besar, ya. Karena nggak mungkin kirimkan sinyal radio dari Jakarta ke Surabaya secara langsung, ya. Itu sangat-sangat tidak mungkin dengan frekuensi standar frekuensinya wireless network, ya. Jadi cara bertahap. Ya, dengan cara seperti itu koneksi data bisa dilakukan, ya, routing protokol bisa dilakukan, ya, dan juga berdampak kepada biaya yang cukup rendah, ya. Bahkan juga data prosesnya juga semakin minimal, ya. Dengan cara seperti ini kita akan mengetahui di titik mana, ya, jaringan itu mengalami error atau mengalami kesalahan atau juga mengalami down. Nah, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ini berdampak kepada konsep yang namanya dynamic topology, ya. Jadi topologinya dynamic, ya. Dynamic, ya kan, dan juga tidak ada routing yang mengulang-ulang. Routingnya bisa ke tempat lain. Pak, lintasan pertama down. Nah, kita bisa menggunakan lintasan kedua, alternatif kedua. Alternatif yang bisa terhubung secara bertahap dari yang paling kiri sampai ke paling kanan ini. Nah, itu juga, ya. Jadi itu memiliki keuntungan dengan cara bertahap melakukan routing sehingga itu bisa berdampak penghematan infrastruktur, biaya, processing data, ya, dan seterusnya, ya. Paham, saudara-saudara? Halo? Paham, Fikri? Halo ya Pak. Paham, ya? Halo, ada kesulitan? Ada nggak? Ya Pak, dipelajari Pak. Oke, ya. Jadi routing, ya, di dalam jaringan wireless itu memang nggak mudah, ya. Berbeda dengan routing dalam jaringan local area network, ya. Semuanya terhubung dengan kabel kabel UTP, ya, atau juga dengan hub, ya, dengan modem router yang fix, ya, yang fix topologi, ya. Sementara kalau dalam wireless itu tidak, ya. Wireless itu topologinya berubah-ubah, ya. Orangnya bergerak, ya kan. Kemudian layanannya juga itu secara dinamik, ya, mengatur daripada alokasi channel frekuensinya, ya, seperti itu, ya. Sehingga itu menguntungkan, memberikan keuntungan dalam berbagai aspek secara komunikasi data, ya. Nah, saudara-saudara, itu bagaimana cara kita itu melakukan strategi routing, ya, ya, routing. Nah, ini suatu contoh gitu kan, itu routing, ya. Routing itu bisa menggunakan the shortest path, ya, menggunakan teknik, ya kan, lintasan terpendek, ya. Jadi kalau kita misalkan dari S, ya kan, dari S mau mengakses I, ya, dia mau routing, mau ngecek koneksi dengan I, ya, maka bagaimana caranya? Ada berbagai macam cara, ya. Ada dari S ke C ke H, baru ke I, gitu kan, gitu ya. Bisa ke tempat lain, S ke E ke C ke G ke I, ya. Jadi dengan cara teknologi multi hub tadi itu, ya, multi hub routing gitu, ya, di dalam wireless network ini kan itu memiliki keuntungan, ya, karena topologi yang dynamic, ya, dinamis, ya. Dinamis kan, dia tidak statik seperti itu, ya. Sehingga ini memberikan keuntungan gitu kan. Kalau misalkan I-nya bergerak, ya, I-nya bergerak kemana? I-nya bisa bergerak ke K. Maka untuk S ke I
tetap dia bisa ngejar ke S, ke C, ke G, ke K, baru ke I. Ya, misalkan ini I-nya bergerak, ya mau di routing, mau di routing oleh S. Nah, itu masih ke tracking, ya, ke tracking oleh jaringan. Selama I tadi itu terregistrasi secara betul itu secara kanal frekuensi ke jaringan-jaringan yang terdekat tadi itu. Nah, gitu ya. Paham saudara ya? Halo? Halo, ya Pak. Nah, gitu ya. Nah, inilah itu menariknya ilmu wireless ya, ilmu wireless network ya dalam skema yang kita gunakan saat ini ya. Baik itu 3G, 4G, 5G gitu kan. Itu keuntungannya adalah karena dynamic topology ya, dia tidak fix connection ya. Sehingga kita itu dari semua sisi gitu kan, itu semua user bisa terhubung dengan layanan daripada operator gitu kan karena adanya multi channel frequency allocation ya. Didukung lagi oleh teknologi jaringan wireless ya kan, itu adalah dynamic wireless itu routing ya, dan itu relasinya adalah bisa menggunakan multi hub ya, connection ya, seperti itu ya, sehingga ini memberikan keuntungan ya kan, tapi juga memberikan dampak secara jaringan komputer. Apa dampaknya? Delay ya. Delay itu apa? Keterlambatan data ya. Ya memang itu resiko daripada teknologi wireless ya kan, dia bisa bergerak bebas ya masing-masing user atau klien, tapi juga untuk melakukan koneksi dengan user atau klien itu tidak bisa langsung ya, dia harus melewati percabangan atau titik-titik sebagai lompatan katanya untuk mengecek koneksi datanya. Nah, itu maksudnya ya. Begitu ya Muhammad Fikri ya. Halo. Pak. Nah, oke ya. Jadi teknologi wireless ini ya menarik ya, menarik dan nah ini ya. Jadi bagaimana apa itu teknologi routingnya? Nah, routingnya itu nanti ini bisa kita modelkan secara matematis ya, secara matematis ya kan, untuk mengecek gitu kan, Pak. Bagaimana routing protokol ini gitu kan? Itu untuk meminimalkan delay karena keterlambatan data itu pasti ada. Nah, kita mencari delay yang paling rendah, ya. Jadi bisa menggunakan suatu algoritma gitu kan, algoritma untuk mengecek gitu kan, delay mana yang paling rendah. Nah, itu delay yang paling rendah itu mengindikasikan bahwa jaringan tadi itu optimal. Ya, secara network performance atau secara performansi jaringan, dia yang paling optimal, ya. Misalkan gini ya, dari S ke C ke H ke I, ini delaynya ternyata besar, ya. Delaynya besar. Sementara I ini harus mendapatkan akses data yang cepat, benefitnya juga gede. Gimana caranya? Kita bisa melakukan itu routing di tempat lain dari S ke C ke G baru ke I. Nah, delaynya mana yang lebih besar? Ternyata delaynya yang paling besar adalah yang pertama tadi itu. Ya, kemudian yang paling kecil adalah ke dari C G ke I. Nah, berarti delay ini jaringannya optimal jaringannya. Sehingga alokasi bandwidthnya bisa kita alihkan ke S, C, G, dan I. Nah, gitu ya. Untuk sementara, gimana caranya untuk mengatasi delay yang besar ini? Nah, ini tugas daripada orang jaringan dan orang telekomunikasi untuk mencari tahu ada apa kok S, C ke H ke I baru ke I kan, itu delaynya sangat tinggi ya, berbagai macam ya. Ya jadi ada gangguan sinyal gitu ya, karena ini menggunakan jaringan komunikasi radio ya. Ya jadi ada gangguan, bisa jadi ada itu ada ini ya itu usernya juga banyak gitu kan, sehingga itu aksesnya juga semakin besar gitu ya, sehingga dari alokasi-alokasi yang lain kan itu bisa dilakukan resource allocation bandwidth ya, pengelolaan bandwidth jaringan di dalam itu operator seluler ya, dalam jaringan seluler ya, sehingga kita bisa mengaturnya secara dynamic ya, sehingga apa, sehingga jaringan tetap bekerja secara optimal. Nah gitu ya, paham ya Muhammad Fikri ya. Iya, Pak. Nah, gitu ya. Jadi teknologi di dalam pengelolaan jaringan ini banyak sekali kan. Itu satu contoh aja ya saya sebutkan tadi kan, itu algoritma shortest path ya, mencari lintasan terpendek ya. Apa tujuannya? Untuk mencari delay yang paling kecil. Bukan yang paling pendek itu yang misalkan yang paling pendek itu selalu optimal, belum tentu ya. Bahkan yang paling panjang bisa jadi yang paling optimal. Kenapa? Karena delaynya bisa jadi kecil. Kenapa delaynya kecil? Karena di situ tidak ada hambatan di dalam pengiriman sinyal ya, di dalam setiap
titik percabangan atau node ya. Kalau misalkan dari S, C ke H ke ini kan, ini pendek Iya. lintasannya untuk mencapai I. Tapi gitu kan di dalam koneksi sinyal radio ini dari S ke C, C ke H, H ke ini banyak sekali masalah. Ya, walaupun dekat, tapi banyak sekali masalah. Sehingga apa? Delay-nya sangat tinggi. Ya, kalau misalkan gitu kan dari S ke E ke F ke J, ke F ke G ke I, ini semuanya sinyalnya kuat semua. Ya, sehingga apa itu dan juga usernya juga sangat rendah. Ya, sehingga apa? Benefitnya semakin besar diterima oleh I. Nah, delay-nya kecil di sini. Jadi lintasan terpendek itu pengertiannya adalah bukan berarti performansi jaringan itu linier atau sebanding, tidak ya, belum tentu ya. Yang mengukur kualitas daripada lintasan terpendek itu apa? Ya network performance ya. Nah, itu performansi jaringannya seperti itu ya. Di samping performansi jaringan yang lain ya. Di situ ada paket error, ada delay, ada jitter ya dan lain-lain ya, seperti itu ya. Oke, saudara, itu ada pertanyaan? Iya, Pak. Berarti untuk kayak misal RT RW-net berarti bandwidth-nya lebih tinggi ya, Pak? Eh, Kayak RT RW-net. Ya, kalau bandwidth itu tergantung daripada alokasi yang diberikan oleh core network, ya, oleh server, ya, berapa alokasinya, ya. Jadi itu harus Mantap banget diatur, sih. gitu ya. Jadi bandwidth pengertiannya itu adalah bandwidth internet, ya. Iya. Itu adalah yang berperan adalah operator, Anda, server yang ngatur, nah, gitu ya. Bukan bukan karena jenis jaringannya, RT/RW bukan, ya, seperti itu. Tapi koneksi Mm-mm. datanya sudah bisa dilakukan, ya. Tapi kalau bandwidth internet ya tentu adalah operator dengan Anda yang mengatur. Nah, gitu ya. Mm-mm. Oke, bagus pertanyaannya Fikri ya. Ada lagi pertanyaan Fikri? Oke, kalau tidak ada, ini saya itu lanjutkan ya, minggu-minggu ini ya, saya Iya. tambahkan ya. Nanti kita itu beritahukan di dalam LMS ya. Oke, Fikri, selamat malam ya. Nanti kita lanjutkan Iya, Pak. diskusinya. Terima kasih sudah hadir ya, dan Anda bisa fokus ya untuk menyimak itu penjelasan mata kuliah ini ya. Nanti Anda bisa ulang lagi di LMS ya. Terima kasih. Iya, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.